Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala juga mentakdirkan sebabnya. Ketika Allah inginkan kita mendapatkan Ramadan dan juga Allah Subhanahu wa taala inginkan kita mendapatkan taufik di bulan Ramadan untuk menjalankan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan memaksimalkan segala potensi-potensi pahala yang ada di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga pasti memberikan jalan-jalan menuju kepada taufik tersebut. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar, mempersiapkan diri berjumpa dengan Ramadan. Mudah-mudahan itu juga merupakan sebuah tanda alamat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kita taufiknya, memberkahi waktu kita di bulan suci Ramadan. Baik, kita akan mengkaji sebuah kitab ringkas yang bertajuk Mukhtasar Ahadits As-Shiyam Ahkam wa Adab, atau kita terjemahkan ringkasan hadis-hadis tentang puasa, yakni hukum-hukum dan juga adab-adabnya, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk benar-benar mengkaji kitab ini, kemudian menghabiskannya, lalu mengamalkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Baik, insya Allah kita akan bacakan kitab ini setiap malam, mulai malam ini setelah sholat maghrib di masjid ini sampai kitabnya tuntas biiznillah ta'ala. Kita mulai dari membacakan muqaddimah penulis, yakni pengantar dari penulis hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi manna ala ibadihi bimawasimil khairat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepada hamba-hambanya dengan musim-musim kebaikan. Liyaghfira lahumuz dzunub, agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka dari dosa-dosa mereka. Jadi Allah mentakdirkan untuk kita sekalian adanya musim-musim kebaikan, salah satu hikmahnya agar itu menjadi kesempatan untuk kita mendapatkan ampunan. Wa yujzilu lahumul hibad, dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada mereka berbagai hadiah dan pemberian. Waffaqa man syaa'a litinamiha fa'ata'ahu wattaqah. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada yang Dia kehendaki untuk orang tersebut memanfaatkan waktu tersebut, fa'ata'ahu wattaqah, maka orang itu pasti akan taat kepadanya dan bertakwa kepadanya. Wa khadhala man syaa'a, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menghinakan siapa yang Dia kehendaki, fa'adha'a amruhu wa 'asahu, maka pastikan orang tersebut akan menelantarkan perintah Allah dan juga memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah diri kita tatkala diberikan kesempatan berjumpa Ramadan, musim-musim kebaikan, lalu kita memanfaatkan dengan ketaatan, boleh jadi itu adalah pemuliaan dari Allah. Dan tatkala kita berjumpa Ramadan, kita gunakan untuk kemaksiatan dan menelantarkan perintah-perintah Allah, mungkin itu adalah bukti Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakan kita. Faliyadzubillah. Ahmaduhu wa ashkuruhu akmala lanaddin. Aku bersyukur kepadanya, memujinya, karena telah memuliakan atau menyempurnakan untuk kita agama ini. Wa atamma alaina ni'mah, dan melengkapi sekiranya untuk kita kenikmatan. Radiyalana al-islam dinan. Allah Subhanahu wa taala telah ridho untuk kita Islam sebagai sebuah agama. Wa syara'a lana al-a'mal as-shalihah, dan Dia telah mensyariatkan untuk kita sekalian amalan-amalan soleh. Wa waffaqa lil qiyami biha, dan juga memberikan taufik untuk menegakkannya. Wa rattaba 'alaihal ajr, sehingga berbuahlah darinya pahala-pahala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Kemudian setelah itu penulis mengatakan di paragraf berikutnya, fahazihi jumlatun min ahkamis siyami wa adabihi. Di depan antum sekalian, kitab ini berisi sekumpulan hukum-hukum puasa dan juga adab-adabnya. Dan saya sudah baca, subhanallah, secara umum
Kitab ini isinya lengkap tentang perkara-perkara puasa yang itu banyak juga ditanyakan oleh orang-orang. Baik, katabtuha syarhan ala ahadits jama'tuha fi hadzal maudu'. Yang aku menulisnya dengan cara mensyarah, menjelaskan hadis-hadis yang aku kumpulkan berkenaan dengan pembahasan ini. Wa qad ra'aitu fi kitabatiha al-umura at-taliyah, dan aku sudah memperhatikan beberapa hal di dalam penulisanku ini, perkara-perkara sebagai berikut. Ya, jadi di bawahnya ini beliau menyebutkan ada 3 metode penulisan beliau. Saya ringkas saja. Ya, yang pertama, harastu alal ikhtisar. Beliau mengatakan aku antusias untuk memberikan ini secara ringkas, lalu menyebutkan pendapat-pendapat yang lebih dikuatkan oleh beliau dalam sebuah masalah, sembari menjauhi masalah-masalah khilafiyah dan juga diskusi antar dalil, kecuali apa-apa yang memang dibutuhkan untuk disebutkan. Karena aku menginginkan di dalam kitab ini kemudahan dan juga sesuatu yang pantas untuk dibaca di masjid kepada para jamaah, ya, yang mana la siyama ba'da salatil asr, terlebih setelah salat asar, karena kebiasaan di Saudi, di negeri sana, ya, dibacakan kajian-kajian itu setelah salat asar. Ya, waktu-waktu setelah salat asar dimanfaatkan. Waktu berkumpulnya manusia, tidak ada salat sunnah setelahnya. Ya, di mana orang mungkin pada senggang waktunya, maka itu diberikan kesempatan untuk imam membacakan faedah-faedah dari kitab-kitab para ulama setelah sholat asar. Dan kalau kita di Indonesia, kebanyakannya setelah sholat maghrib. Ya, alhamdulillah. Baik, kemudian yang kedua, metode penulisan yang kedua, beliau katakan, dan aku lam a'zu kulla mas'alatin ila marji'iha li'alla tatula hawashi alkitab. Aku tidak menisbatkan setiap masalah kepada sumbernya secara langsung, agar sekiranya tidak memperpanjang catatan kaki. Aku hanya menisbatkan beberapa masalah yang khusus atau nukilan-nukilan tertentu. Kemudian yang ketiga beliau katakan, kharajtu al-ahadits. Aku melakukan penelusuran terhadap hadis-hadis, takhrij maksudnya, bi'azwiha, dengan menyandarkannya kepada masodiriha, sumber-sumber utamanya. Kemudian beliau katakan, ketika hadis itu datangnya dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka aku mencukupkannya dengan hadis tersebut saja, dan aku tidak menyebutkannya hadis yang lain secara umum. Adapun kalau hadisnya datang dari selain Bukhari dan Muslim, maka aku menyandarkannya kepada sunan. Sunan yang dimaksud adalah kitab Sunan Ibnu Majah, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, dan juga At-Tirmidzi fil ghalib. Wa qad azidu 'alaiha, dan terkadang aku menambahkannya, kama azautul asar, sebagaimana aku juga menisbatkan beberapa asar al-marwiyah anis sahabah awit tabi'in, atau riwayat-riwayat yang teriwayatkan dari sahabat dan tabi'in, hasbatilai, sekedar atau sekadar penelaahanku. Kemudian seperti ini tidak mengapa. Kita tetapkan satu waktu untuk kita mengkaji sebuah kitab. Ini tidak masuk ke dalam kebid'ahan. Ini masuknya di dalam maslahat, ya, di dalam pembahasan maslahat. Karena kita memanfaatkan waktu yang memang pada saat itu waktu orang berkumpul banyak, ya. Dan ini pembahasannya seputar nasihat, memberikan nasihat. Sedangkan memberikan nasihat boleh kapan saja, dan kita melihat ada maslahat di satu waktu tertentu, maka kita tetapkan waktu itu untuk memberikan nasihat. Ini tidak mengapa. Kita tidak beribadah dengan jadwal yang kita tetapkan. Maksudnya, kalau kita tetapkan ba'da maghrib, berarti ba'da maghrib itu waktu yang afdol untuk kajian. Ada pahala tertentu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita lakukan di ba'da maghrib, dan kita tidak dapatkan di ba'da isya atau di ba'da subuh. Nah, kalau ada keyakinan seperti ini, barulah jatuh ke dalam kebid'ahan, karena itu butuh dalil. Butuh dalil. Adapun kita menetapkan sebuah waktu tertentu, ya ini bisa dicerna secara akal manfaatnya. Bahwasanya pada maghrib ini adalah waktu yang senggang untuk kebanyakan orang, sehingga kita manfaatkan untuk mengkaji kitab. Kalau di Saudi sana pada asar. Baik. Wa as'alullah ta'ala an yaj'ala amali sholihan. Aku memohon kepada Allah agar menjadikan amalanku adalah amalan yang soleh. Liwajihihi khalisan, murni untuk mendapatkan wajahnya. Wa an yanfa'a bihi, dan sekiranya ini bermanfaat. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha dekat.
Kita masuk pada hadis yang pertama biidnillahi ta'ala. Al-hadisul awal. Hadis yang pertama fi wujubis siyam wa syai'in min hikamihi. Hadis yang pertama adalah perihal kewajiban puasa dan hikmah di antara hikmah puasa. Yani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara. Inilah hadis rukun Islam. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah. Yang kedua mendirikan salat, menegakkan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Ketiga. Wa hajjil bait. Yang keempat adalah berhaji di Baitul Haram. Wa shaumi Ramadan. Dan yang terakhir adalah puasa di bulan Ramadan. Kalau dalam hadis Jibril itu didahulukan puasa Ramadan, diakhirkan haji. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fil hadisi dalilun ala wujubi shaumi Ramadan. Di dalam hadis ini terdapat dalil wajibnya puasa Ramadan. Hal ini sering kita dengar, tapi coba tanamkan baik-baik sebagai bekal untuk meraih pahala yang maksimal. Wa annahu min arkanil Islam wa mabanihi al-izam. Dan bahwasanya puasa ini bagian daripada rukun Islam dan juga pondasi-pondasinya yang besar. Faradahullahu ta'ala ala ibadihi li hikamin azimah. Yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan dengan hikmah yang sangat besar. Wa asrarin bahirah. Dan juga rahasia-rahasia. Wa alimaha man alimaha. Maka yang mengetahuinya, wa jahilaha man jahilaha. Dan siapa yang tidak mengetahuinya maka dia telah jahil darinya. Kemudian beliau di sini menyebutkan beberapa hikmah tentang puasa. Ingat, jadikanlah puasa antum sebagai kewajiban. Anda bukan berpuasa karena rutinitas. Makanya Syekh bin Utsaimin mengingatkan perbedaan antara orang gofil, orang lalai, dengan zakir, orang yang terjaga, punya fikiran. Kata beliau, ibadatul zakir atau ibadatul gofil adah, wa adatul zakir ibadah. Ibadahnya orang yang lalai itu menjadi rutinitas. Antum tahu kenapa? Karena berlalu begitu saja dan saking seringnya dia lakukan sehingga hilang sensitivitas. Dia tidak lagi merasakan itu sebuah perintah Allah. Jangan sampai karena setiap tahun kita lakukan maka kita puasa karena memang itu sudah kebiasaan. Sebagaimana orang puasa maka kita puasa. Ibadahnya orang yang lalai itu menjadi adat kebiasaan. Tapi kebiasaannya orang yang terjaga, yang punya fikiran, orang yang zakir, yang senantiasa mengingat, maka dia menjadi ibadah. Ketika dia makan, dia ingat makannya ini untuk kuat beribadah. Ketika dia minum kopi, dia ingat ini kopi untuk saya terjaga malam ini karena saya mau ibadah malam ini. Maka dia lakukan kebiasaan rutinitas tapi bernilai ibadah. Itu ibadahnya orang yang zakir. Maka jangan sampai puasa kita hanya seperti rutinitas tahunan. Sebagaimana tiap tahun kita ganti cat rumah, kita ganti gorden, maka tiap tahun kita puasa. Nah, jangan disamakan. Ingat, saat kita dapatkan puasa, pertama, itu adalah kewajiban. Memang itulah tugas Anda sebagai hamba. Itulah tugas Anda sebagai budak Allah Subhanahu wa taala. Memang Anda puasa karena memang itu perintahnya. Anda diperintah untuk itu. Baik, maka lakukanlah itu karena dia adalah kewajiban. Kemudian di antara hikmah puasa, famin hikamis siyam wa asrarihi annahu ibadatun lillah. Di antara hikmah puasa dan juga rahasia-rahasianya bahwasanya ibadah puasa itu adalah ibadah kepada Allah. Dia lakukan itu dengan cara mendekat kepada Allah dengan meninggalkan apa yang dia sukai dan apa yang dia inginkan. Ta'atan li rabbih, dalam rangka taat kepada Allah, wa imtisalan li amrihi, dan menegakkan perintahnya. Fayazharu bidzalika sidqu imanihi, maka tampaklah dengan itu kejujuran imannya. Wa kamalu ubudiyyatihi lillahi, dan sempurnanya penghambaannya kepada Allah. Wa quwwatu mahabbatihi lahu, dan kuatnya kecintaannya kepada Allah. Wa rajaihi ma indahu, serta pengharapannya dari apa yang ada di sisi Allah. Li'annahu alima, karena dia paham, anna ridha maulahu fi tarki syahwatihi, bahwasanya di dalam puasa ini untuk mendapatkan ridha Allah adalah dengan cara meninggalkan syahwat. Ingat, ketika kita puasa meninggalkan syahwat, tujuannya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Faqaddama ridho maulahu ala hawahu, maka dia dahulukan
ridho Allah Subhanahu wa taala daripada hawa nafsunya. Walihada fa inna katsiran minal mu'minin, oleh karena itu banyak di antara kaum mukminin lau duriba aw hubisa ala an yuftira yauman min Ramadan bila uzrin lam yaf'al. Andaikan dia dipukul atau dia dipenjara untuk dia berbuka satu hari saja dari Ramadan tanpa ada uzur, maka dia tidak akan lakukan. Ini rahasia di mana orang yang berpuasa itu benar-benar ikhlas, karena dia paham. Dia tinggalkan makanan, bahkan rokoknya dia tinggalkan minuman, sampai pun istrinya dia tinggalkan walaupun itu halal. Semua yang halal dia tinggalkan, dan semua itu dia inginkan. Hawa nafsunya mendorong untuk itu, tapi dia paham bahwasanya ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendahulukan ridhonya dibanding hawa nafsu. Maka penulis ini mengatakan banyak kaum muslimin walaupun dia dipukul, dia dipenjara, supaya dia mau berbuka, dia tidak akan bisa lakukan. Dia tidak akan mau melakukannya tanpa adanya uzur. Wa min hikamis siyam. Kemudian yang kedua, di antara hikmah puasa annahu sababut taqwa. Bahwasanya puasa ini adalah sebab ketakwaan. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Diwajibkan puasa untuk menghasilkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, wa min hikamis siyam habsun nafsi anisyahwat. Memenjarakan jiwanya dari keinginan syahwat. Wa fitamuha anil ma'lufat. Dan menyapih dirinya dari kebiasaan-kebiasaan harian. Dia melatih dirinya. Maka dari itu jamaah dirahmati Allah, ya sering-sering diri kita ini terlatih untuk menahan syahwat. Ini kebaikan. Mungkin ada hal-hal yang kita inginkan, walaupun kita mampu untuk gapai, kita mampu untuk beli, coba sesekali untuk kita latih diri kita menahan syahwat tersebut. Di dalamnya ada kebaikan dan hasilnya ketakwaan. Orang yang berpuasa hasilnya takwa. Subhanallah, jamaah dirahmati Allah, tidak ada orang yang benar-benar dalam puasanya itu dia melakukan puasa kecuali memang karena takwa. Memang karena dia bertakwa dia puasa. Wa tadyiqi majari asyaiton minal abdi. Dan juga hikmah puasa itu untuk menyempitkan saluran-saluran syaitan pada diri seorang hamba, sebagaimana dalam hadis ya, kejadian antara Nabi SAW berjalan dengan Sofia di malam hari dan dilirik oleh dua orang sahabat. Maka Nabi bersabda, inna syaitan yajri bi bani adam majrad dam. Syaitan itu mengalir di tubuh anak Adam pada pembuluh-pembuluh darahnya, sehingga dengan puasa maka semakin menyempitkan jalan-jalan syaitan. Bitadyiqi majari at-ta'am wasyarab, juga menyempitkan jalan-jalan makanan dan minuman. Fayat'ufu nufudhu syaitan, sehingga peran syaitan itu berkurang. Wa taqillul ma'asi, sehingga berkuranglah juga atau sedikitlah juga kemaksiatan. Demikian juga hikmah puasa. Yang keempat, annal qalba yasfu, bahwasanya hati itu asalnya murni. Wa yatakhalla lil fikri wa zikr, dengan adanya puasa maka dia menjadi kosong untuk diisi dengan ingatan, fikiran dan juga ingatan ya. Li'an tanawala syahwati yuqassil qalb, dikarenakan mengkonsumsi syahwat itu dapat mengeraskan hati. Wa yu'mi anil haq, dan membutakan dari kebenaran. Wasaum, sedangkan puasa yahfazu alal qalbi wal jawarih sihhataha wa quwwataha, maka puasa ini akan menjaga hati supaya terhindar dari masuknya syahwat, kemudian hati tersebut dan juga anggota tubuh menjadi sehat dan kuat. Kemudian yang kelima, hikmah puasa ma'rifatu nikmatillahi alal abdi bisyib'i warri idza tazakkara bisyami al-akabid al-ja'iah minal fuqara'i wal masakin. Dengan puasa ini seseorang akan semakin mengenal nikmat Allah dengan mengingat ya nikmat kenyang dan juga nikmatnya hilang dahaga. Subhanallah, tiap hari kita kalau haus langsung minum, kalau kenyang langsung ada makanan. Tatkala kita puasa maka kita mengingat dengan puasa tersebut al-akbat al-ja'iah, lambung-lambung yang kosong, perut yang kosong. Kita mengingat minal fuqara'i wal masakin, orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Fayashkuru rabbah, sehingga orang yang berpuasa akan bersyukur kepada Rabbnya. Wa yuhissu bi alami ikhwanihi al-ma'dumin,
kemudian dia akan merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh saudara-saudaranya yang tidak punya. Wan ni'amu, beliau katakan, nikmat-nikmat itu la yu'rafu qadruha illa bi faqdiha, tidaklah dikenal nilainya kecuali setelah kehilangannya. Nikmat itu tidak kita ketahui nilainya seberapa besar nilai nikmat tersebut kecuali setelah kita kehilangannya. Ya, dan orang yang paling sakit ketika kehilangan nikmat adalah orang yang tidak pernah mensyukuri nikmat itu selagi ada. Orang-orang yang kehilangan orang tuanya sangat merasa kehilangan, sangat sakit ketika dia kehilangan adalah orang-orang yang selama orang tuanya hidup dia tidak manfaatkan untuk berbakti. Demikian juga orang-orang yang ketika dia kenyang, ya, dia tidak banyak bersyukur. Tatkala dia lapar, semakin dia merasa pedih, merasa sakit. Ya, dia tidak selama ini tidak bersyukur dengan nikmat kenyang dan lain sebagainya. Nah, wa min hikamis siyam, dan juga diantara hikmah puasa, ma yatarattabu alaihi minal fawaidi as-sihhiyah, apa yang terhasilkan dari manfaat-manfaat kesehatan, allati tahsulu bitaklili at-ta'am, yang mana itu didapatkan dengan sedikitnya makanan. Ingat, sedikit makan ini bagian daripada cara kita menjaga kesehatan. Makanya ayat di dalam Al-Qur'an itu disebutkan sebagai setengah dari sehat. Kulu washrabu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dengan menyedikitkan makan, maka ini akan menjaga kesehatan wa hifdzu sihhatil badan, dan menjaga kesehatan badan bitartibi awqatil wajibat, karena kita bisa mengatur pola makan, wa irahati jihazid hadmi muddatan muayyana, dan kita mengistirahatkan alat-alat pencernaan kita pada waktu tertentu. Wallahul musta'an, Allah tempat kita meminta pertolongan. Wabil jumlah fahikamus siyam azimah, maka hikmah puasa itu sangatlah besar. Wa fawaiduhu katsirah, manfaatnya sangatlah banyak. Wa qad rattaballahu alaihi min jazili thawab wa azimil ajr, Allah telah menghasilkan darinya pahala yang banyak dan juga balasan yang besar. Ma law tasawwarathu nafsun shaimatun la tarat farhan, andaikan suatu jiwa dia bisa membayangkan pahala yang besar, manfaat yang banyak, apa yang dia dapatkan dari puasa itu, maka sungguh dia akan terbang kegirangan. Wa tamannat an takuna sanatu kullaha Ramadan, dan dia sangat dengan kalau mengetahui bagaimana hikmah puasa dan dia bisa gambarkan besarnya pahala puasa, faedah-faedah yang dia dapatkan dengan puasa, dia akan bercita-cita andaikan 1 tahun itu semua isinya Ramadan. Wallahu a'lam. Allahumma wafiqna littiba'il huda, ya Allah berikan kami taufikmu untuk mengikuti petunjuk. Wa jannibna asbabal halak wasyaqa, dan jauhkan kami dari sebab-sebab kebinasaan dan juga penderitaan. Warzuqnal fiqha fid din, berilah kami rezeki pemahaman terhadap agama. Wal wafata ala sunnati khatamin nabiyyin, dan juga kematian di atas sunnah penutup para nabi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waghfir lana liwali walidina wali jami'il muslimin, ampunilah kami, orang tua kami, dan juga seluruh kaum muslimin. Nah, hadis yang kedua, fi siyami syar'an, atau ta'rif, ya, definisi puasa secara syariat. Didapatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam yudha'af, setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan senilai 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla, lalu Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dikarenakan orang yang berpuasa dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, karena diriku semata. Al hadis muttafaqun alaihi. Al hadisu dalla ala ma'na siyam syar'i. Hadis ini ada petunjuk definisi puasa secara syariat. Puasa itu banyak. Kalau secara bahasa, puasa itu menahan. Maka orang yang berpuasa tidak makan dan minum sebelum operasi itu juga puasa secara bahasa. Tapi dalam konteks syariat,
Kalau kita sebut puasa, maka inilah yang dimaksud dengan puasa. Apa itu? Wa huwal imsaku anit ta'am, menahan diri dari makanan, wasyarab, minuman, wasyahwa, keinginan hati, ta'abbudan lillahi ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah. Tidak sekedar meninggalkan semata, tapi disertai keinginan untuk beribadah, niat untuk beribadah menghamba kepada Allah. Wastijabatan li amrihi, dan dalam rangka memenuhi perintahnya, wa musara'atan li ridhahu, dan juga dalam rangka bersegera untuk mencapai ridhonya. Liqaulihi min ajli, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, min ajli, karena diriku. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, dia meninggalkan makanannya dan juga minumannya serta syahwatnya karena diriku. Wal muradu bisyahwa, dan yang dimaksud dengan syahwat, keinginan hati, asyahwat adalah aljima, berjima, berhubungan biologis suami istri. Wa yahtamilu annal murada jami'a syahwat, annal murada jami'u syahwat, dan juga masuk di dalamnya syahwat itu adalah segala jenis syahwat. Berarti termasuk di dalamnya onani. Onani, mengeluarkan sperma secara mandiri. Ya. Di dalam riwayat Ibnu Huzaimah, yada'u ta'ama min ajli, dia tinggalkan makanan karena diriku. Wa yada'u syarab min ajli, juga minuman. Wa yada'u lazzatahu min ajli, dia juga meninggalkan kelezatannya karena diriku. Jadi semua jenis syahwat, bukan hanya berhubungan dengan istri, tapi syahwat apapun, ya, maka dia masuk di dalamnya. Wa yada'u zaujatahu min ajli, dia juga meninggalkan istrinya dikarenakan diriku. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an juga menunjukkan hal ini terkait waktu puasa. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Summa atimus siyama ilal lail, lalu sempurnakan puasa itu sampai malam. Di ayat ini Al-Baqarah 187 ada keterangan tentang waktu puasa. Fa'abahallahu ta'ala al-akla wasyurba ila tulu'il fajr, maka Allah membolehkan makan dan minum itu sampai terbitnya fajar. Sudah terbit fajar maka tidak boleh lagi makan minum. Summa amara bi itmamis siyam ilal lail, lalu Allah perintahkan menyempurnakan puasa sampai tiba waktu malam. Wa hadza ma'nahu tarkul akli wasyurbi fi hadzal waqt, dan inilah makna meninggalkan makan dan minum yaitu pada waktu ini. Wa huwa baina tulu'il fajr wal lail, yaitu antara terbitnya fajar sampai malam. Baik. Wal muradu bil akli wasyurbi isalu ta'am awish syarab ilal jawf min tariqil fami awil an. Dan pengertian makan minum, memasukkan makanan dan minuman atau melewatkan makanan dan minuman kepada lambung dari arah mulut atau dari arah hidung. Ayyan kana naul ma'kul awil masyrub, apapun yang masuk, minuman dan makanan apapun yang masuk, ketika dia dimasukkan dari hidung, mulut sampai ke tenggorok, kerongkongan dan lambung, maka itu adalah termaksud makan. Berarti itulah yang membatalkan puasa. Wa ammal hukunu at-tibbiyah allati tu'talil maridi an tariqil warid awil adol, ya. Adapun suntikan medis yang diberikan kepada orang yang sakit, pasien, dari jalan al-warid, dari jalan pembuluh darah atau urat, awil adol, atau lewat otot. Wa qad takunu lit tadawi, dan kadang-kadang ini terjadi karena untuk pengobatan. Wa qad takunu lil ghoda, dan kadang-kadang ini dilakukan untuk asupan nutrisi. Karena ada suntikan untuk obat, ada suntikan untuk nutrisi, ya, memasukkan makanan seperti infus. Baik. Fahiya maudhi'u khilafin baina ahli ilmi, dan ini adalah rananya khilaf antara para ulama. Faminhum man yara annaha mufattiratun mutlaqan, sebagian dari mereka memutlakan batal puasa, mau itu injeksi, suntikan biasa, vaksin kah atau apa. Sebagian ulama mengatakan semuanya haram, semuanya membatalkan puasa. Ada yang mengatakan yang infus yang membatalkan puasa, karena itu yang bersifat masuknya makanan. Adapun suntikan obat itu tidak membatalkan puasa. Fa in akharaha as-shaimu ilal lail fa huwa ahwatu. Kalau seorang dia mengakhirkan sampai malam, maka itu
lebih hati-hati. Baik. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk," tinggalkan apa yang meragukan dirimu dan kepada apa yang tidak meragukan dirimu. Maksudnya beliau, kalaupun antum harus suntik, maka suntiklah di malam hari supaya lebih berhati-hati, jangan sampai membatalkan puasa. Faman ihtaja ila syai'in min dzalik, sekalipun ya yang memerlukan suntikan itu adalah kebanyakannya orang sakit, fal ghalib annahu marid yubahu lahul fitr. Pada asalnya sebenarnya dia diperbolehkan untuk tidak puasa. Ya, dia sebenarnya diperbolehkan untuk tidak puasa. Wa ammal hukna at-tibbiyah al-musahhilah, adapun suntikan, ingat suntikannya bukan obat yang di mulut, suntikan medis untuk pencernaan agar lancar, maksudnya suntikan sembelit, fal azhar annaha la tufattir, maka ini yang nampak tidak membatalkan puasa. Li'annaha la tughzi, dikarenakan dia tidak memberikan asupan, bal tastafrigu ma fil baton, bahkan ini justru mengeluarkan apa yang ada di perut. Ya, suntikan sembelit supaya lancar BAB itu bukan mengisi perut, bahkan dia mengeluarkan isi perut, maka beliau mengatakan ini tidak membatalkan puasa. Wala yuftiru bil kahli wal qatrati fil ain, juga tidaklah berbuka atau tidak batal puasa seseorang yang menggunakan celak. Ya, apa bahasa di sini? Cilak. Wal qatrati fil ain, dan juga tetes mata. Sawaun wajada ta'ma dzalika fi halqihi am lam yujad, baik itu dia dapatkan rasanya di dalam tenggorokan atau dia tidak mendapatkannya. Tetes mata tidak membatalkan puasa. Amma qatratul anf, adapun tetes hidung, fa innaha tufattiru idza wasalat ilal maidah awil halq, maka itu membatalkan puasa jika sampai kepada lambung atau kerongkongan. Tetes hidung, li'annal anfa ya manfadun yasilu ilal maidah, dikarenakan hidung itu memiliki jalur yang sampai ke lambung. Jadi hidung ini punya saluran, ya saluran yang sampai ke kerongkongan dan lambung. Wali hadisi Laqid bin Sabirah radhiyallahu anhu marfu'an, berdasarkan hadis Sabirah secara marfu, Nabi bersabda, wa balik fil istinsyak illa an takuna shaiman, maka seriuslah dan kuatlah ketika beristinsyak kecuali dalam keadaan puasa. Sisi pendalilannya, istinsyak, meneteskan atau memasukkan air ke hidung itu masih tetap disyariatkan saat kita berwudu. Ya, hanya saja dalam keadaan puasa jangan berlebihan, jangan terlalu dihirup. Nah, berarti tetes hidung kalau dia masih di hidung maka tidak mengapa. Tapi kalau sudah sampai di kerongkongan, sudah terasa di kerongkongan atau sampai ke lambung, maka ini sudah membatalkan puasa. Baik. Allahumma faqihna fi dinina, ya Allah, pahamkanlah kami terhadap agama kami, warzuqna al-amala bihi, dan juga rezekikan kepada kami untuk mengamalkan pemahaman tersebut, wal istiqomati alaihi, dan juga berikan kami keistiqomahan di atasnya, wa yassirna lil yusra, dan juga mudahkan kami untuk mendapatkan al yusra, kemudahan, wa jannibnal usra, dan jauhkan kami dari kesulitan, waghfir lana fil akhirati wal ula, dan ampunilah kami di akhirat dan juga di dunia, wali walidina wali jami'il muslimin, serta ampuni juga kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin. Bismillahi ta'ala kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya besok malam pada hadis yang ketiga dan seterusnya. Dan saya sebelum tutup mungkin bertanya dulu.